Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Kedatangan seluruh Gorosei ke Pulau Egghead menjadi suatu hal yang sangat tidak terduga. Meskipun begitu, jika dicermati, orang-orang di seluruh dunia belum mengetahui fakta tersebut. Yang mereka tahu saat ini malah Pulau Egghead sedang dihancur leburkan oleh Buster Call. Ya, hal itu seperti yang dikatakan oleh Morgan di chapter 1109 yang lalu. Ya, berita terakhir yang beredar ke seluruh dunia adalah Luffy telah menyandra Dr. Vegapunk dan Angkatan Laut pun mengerahkan Buster Call untuk mengepung Yonko Luffy. Nah, jika orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa Gorosei sampai turun tangan langsung, maka hal itu bisa menimbulkan gejolak yang besar di seluruh penjuru dunia. Terlebih lagi saat reverie berakhir, banyak terjadi pemberontakan di berbagai negara. Ya, saat ini dunia benar-benar sedang bergejolak. Lalu turun tangannya Gorosei bisa memancing gelombang pemberontakan yang lebih besar. Para pemberontak yang ingin menjatuhkan pemerintah dunia tentu akan sangat bersemangat untuk mengincar para Gorosei. Ya, selagi mereka tidak berada di Marejoa. Selain itu, kepergian para Gorosei juga membuat pertahanan Marejoa jadi sangat lemah. Apalagi saat ini dari pihak Angkatan Laut hanya tersisa Admiral Akainu saja yang sedang berada di markas besar. Dan Akainu pun langsung turun tangan sendiri untuk melindungi Marejoa ketika Kuma datang ke tempat itu. Ya, melihat fakta tersebut, tentu ini merupakan kesempatan yang sangat terbuka untuk menyerang markas Tenryubito itu. Namun hal itu tentu sudah diperhitungkan oleh para Gorosei. Kedatangan mereka ke Pulau Egghead akan jadi sebuah rahasia yang tidak mudah tersebar. Akan tetapi ada faktor yang gagal diperhitungkan oleh para Gorosei, yaitu mengenai pergerakan bajak laut Kurohige, khususnya Katarina Devon dan Van Augur yang ternyata sudah berhasil menjalankan misi mereka di Pulau Egghead dengan baik. Ya, di chapter 1107 yang lalu, Devon berhasil menyentuh salah satu kaki Zoan Gorosei Saturn, dan itu tentu bukan sentuhan manja biasa, tetapi sebuah sentuhan penting yang membuat Katarina Devon bisa meniru sosok sang Gorosei. Ya, memang masih jadi perdebatan sih apakah Devon bisa meniru kemampuan Zoan dari Saturn ataukah hanya fisiknya saja. Tetapi apapun itu, kemampuan meniru Gorosei akan punya dampak yang sangat besar dan tentunya sangat menguntungkan. Nah, untuk keadaan Devon dan Van Augur sendiri sebenarnya masih ada kemungkinan jika mereka berdua belum meninggalkan Pulau Egghead. Terakhir terlihat mereka sedang bicara dengan Karibo yang merengek untuk bergabung dengan bajak laut Kurohige. Saat itu Van Augur tak begitu percaya dengan Karibo, namun si manusia lumpur berusaha meyakinkan komandan Titanic itu dengan sebuah informasi penting yang dia miliki. Nah, di sini tampaknya Devon, Augur dan Karibo masih akan terlibat sebuah negosiasi yang alot. Dan hal itu bisa memakan waktu cukup lama. Ya, setidaknya Karibo akan mulai bicara mengenai informasi penting yang dia ketahui. Tapi tentu saja manusia lumpur itu tidak akan membongkar semuanya di hadapan Devon dan Augur. Mungkin dia cuma akan bilang jika dirinya tahu lokasi dua senjata kuno, dan dia akan memberikan detail informasi itu kepada Kurohige jika dirinya diizinkan untuk bergabung. Nah, poin pentingnya di sini adalah negosiasi tersebut akan membuat kepergian Devon dan Augur jadi terlambat. Mereka yang sebelumnya ingin cepat pergi dari Egghead jadi harus melayani negosiasi dengan Karibo. Namun hal itu ternyata malah menjadi suatu hal yang bisa menguntungkan bagi Devon dan Augur. Mengapa demikian? Ya, karena berkat itulah kedua komandan Titanic itu bisa ikut menyaksikan kedatangan semua Gorosei ke Pulau Egghead. Ya, informasi itu tentu sangat penting untuk langkah selanjutnya bajak laut Kurohige, terutama jika mereka akan melakukan langkah-langkah jitu ke dalam Marejoa. Tentu informasi kepergian para Gorosei dari markas akan sangat berarti.
Lalu tentu kita masih ingat dengan adanya harta karun Mariejoa yang disinggung oleh Doflamingo. Nah, besar kemungkinan Kurohyuki akan mengincar harta itu berbekal wujud sang Gorosei. Mengingat tujuan Kurohyuki adalah untuk menguasai dunia, maka menggeser ke pemimpinan pemerintah dunia adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Ya, dengan kemampuan teleportasi Van Augur, hal-hal besar jadi terlihat mungkin untuk dilakukan. Karena bisa dikatakan jarak dan waktu bukan lagi sebuah hambatan yang berarti. Ya, meskipun saat ini kemampuan Van Augur dalam berteleportasi masih sangat terbatas. Dia terlihat tak bisa langsung keluar dari Pulau Egghead dalam sekali teleport. Nah, jika Kurohyuki tahu fakta bahwa Gorosei sedang meninggalkan Mariejoa, maka salah satu rencana yang akan sangat menguntungkan adalah menyerang Mariejoa sesegera mungkin. Arti menyerang di sini bisa diartikan dua hal ya, yaitu pertama melakukan serangan langsung dengan membuat kekacauan dan berusaha menaklukkan jantung pemerintah dunia itu. Atau arti kedua adalah menyerang dengan cara menyelinap dan mendapatkan informasi penting serta harta karun Mariejoa tanpa jalur kekerasan. Ya, cara kedua ini tentu dengan menggunakan wujud sang Gorosei Saturn palsu ya, yang bisa keluar masuk Mariejoa dengan bebas. Sosok Kurohyuki sendiri terkonfirmasi punya garis keturunan khusus. Hal itu bisa kita lihat pada chapter 1107 saat percakapan Saturn dengan Devon. Garis keturunan itu tentu merupakan suatu hal yang sangat spesial bagi Kurohyuki, hingga membuat orang sekelas Devon mau menjadi bawahannya. Ya, bagi pemerintah dunia, sosok Kurohyuki sudah dianggap sebagai sosok yang sangat-sangat berbahaya. Kedudukannya bahkan disejajarkan dengan Luffy yang sudah membangkitkan Nika dan juga dengan Shirahoshi, sang senjata kuno Poseidon. Kurohyuki memang memiliki nama Di, namun sepertinya bukan itu garis keturunan spesial yang dimaksud oleh Gorosei dan Devon. Karena jika hanya nama Di saja, tentu sudah banyak orang yang terungkap memilikinya. Jadi sepertinya garis keturunan khusus itu bisa dikaitkan dengan kemampuan khusus Kurohyuki dan juga karakteristik tubuhnya yang tidak normal, yang membuatnya bisa menggunakan lebih dari satu kemampuan Devil Fruits dan juga bisa membuat dirinya tidak tidur dalam waktu yang lama. Ya, tentu sangat menarik untuk menantikan kemana pergerakan selanjutnya dari sang Yonko kegelapan. Benarkah akan ke Mariejoa atau mungkin akan ke tempat lain? Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih.